Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Peran Guru sebagai Teladan dalam Meningkatkan Etika Sopan Santun Peserta Didik di SD Bejen 02 Karanganyar. Baiklah, izinkan saya untuk memulai seminar proposal saya pada hari ini. Baiklah, yang pertama ada latar belakang dari penelitian. Pendidikan adalah salah satu tolak ukur utama kualitas suatu negara. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu negara atau bangsa. Ketika pendidikan di suatu negara berlangsung dengan baik, maka dampak positif yang dihasilkan akan secara langsung berkontribusi pada kemajuan bangsa tersebut. Sebaliknya, kegagalan dalam sistem pendidikan akan berdampak negatif dan menciptakan generasi yang tidak berhasil. Oleh karena itu, keruntuhan pendidikan bisa ditafsirkan sebagai awal dari jatuhnya peradaban dan penurunan kualitas di suatu negara. Pendidikan di sekolah dasar memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Salah satu aspek penting yang perlu diajarkan sejak dini adalah etika sopan santun, yang merupakan bagian dari nilai-nilai moral dan sosial yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Namun, tantangan dalam mendidik sopan santun semakin meningkat di era modern ini. Kemajuan teknologi dan perubahan budaya telah mempengaruhi perilaku peserta didik, termasuk berkurangnya kesadaran akan pentingnya menghormati orang lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian untuk di SD Bejen 02 Karanganyar ini sendiri, fenomena ini mulai terlihat dalam berbagai situasi. Ada peserta didik yang kurang menghormati guru, berbicara dengan nada tinggi kepada teman, serta tidak menunjukkan perilaku sopan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Hal ini berdampak tidak hanya pada suasana belajar yang kurang kondusif, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial antar peserta didik secara keseluruhan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan konkret yang dapat diambil oleh guru untuk menjadi role model yang efektif, atau bisa dikatakan sebagai teladan, serta menganalisis dampaknya terhadap perubahan perilaku peserta didik. Di balik keberhasilan sebuah pendidikan, peran guru ini sangat memegang posisi yang sangat penting. Maka dengan itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukannya strategi yang praktis dan aplikatif bagi guru dalam membentuk karakter peserta didik, terutama dalam hal sopan santun. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang memiliki etika sopan santun yang kokoh. Dalam menjalankan tugasnya, guru juga berfungsi sebagai teladan bagi siswa. Guru yang menunjukkan perilaku sopan santun, seperti berkomunikasi dengan ramah, mendengarkan dengan empati, dan menghormati setiap individu, akan menjadi contoh nyata bagi siswanya atau peserta didik. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan belajar yang positif, di mana nilai-nilai etika tidak hanya diajarkan, tetapi juga diterapkan dalam praktik sehari-hari. Adapun rumusan masalah yang didapatkan, yang pertama, bagaimana peran guru sebagai teladan dalam meningkatkan etika sopan santun peserta didik di SD Bejen 02 Karanganyar.
Kemudian yang kedua, strategi apa saja yang dapat diterapkan guru untuk menjadi contoh dalam menanamkan etika sopan santun peserta didik. Kemudian yang ketiga, apakah penerapan peran guru sebagai teladan dapat memberikan perubahan positif terhadap etika sopan santun peserta didik di SD Bajan 02 Karanganyar? Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam menjalankan perannya sebagai teladan untuk meningkatkan etika sopan santun peserta didik dan bagaimana solusinya? Kemudian, dari rumusan masalah tadi didapatkan tujuan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan peran guru sebagai teladan dalam meningkatkan etika sopan santun peserta didik di SD Bajan 02 Karanganyar. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan guru dalam menanamkan etika sopan santun kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan peran guru sebagai teladan terhadap perubahan positif dalam etika sopan santun peserta didik di SD Bajan 02 Karanganyar. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam menjalankan perannya sebagai teladan serta menemukan solusi untuk mengatasinya. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep pendidikan karakter, khususnya dalam menanamkan etika sopan santun melalui keteladanan guru. Kemudian yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan terkait peran guru dalam membentuk karakter peserta didik. Kemudian untuk manfaat praktisnya dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, bagi guru, memberikan panduan dan inspirasi dalam penerapan strategi keteladanan untuk meningkatkan etika sopan santun peserta didik di sekolah. Kemudian bagi peserta didik, membantu peserta didik memahami dan mempraktikkan nilai-nilai sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang selanjutnya bagi sekolah, menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan karakter di SD Bajan 02 Karanganyar sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih harmonis dan kondusif. Kemudian yang terakhir bagi orang tua, memberikan wawasan tentang pentingnya kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendidik etika sopan santun anak-anak. Kemudian selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama itu pengertian guru. Guru merupakan pendidik yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan mengembangkan sikap mental serta keterampilan siswa dalam upaya mematangkan karakter mereka. Kemudian peran guru. Dalam peran guru sendiri dalam konteks pendidikan, terutama selama proses belajar mengajar, peran guru menjadi sangat krusial karena siswa memerlukan bimbingan untuk mengembangkan diri dan mengoptimalkan bakat serta kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, peran guru sendiri sangat penting dalam dunia pendidikan karena pada usia anak sekolah dasar, mereka bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka lihat. Maka dari itu, peran guru sebagai teladan ini sangat penting karena nantinya sikap-sikap guru ini akan menjadi contoh bagi mereka. Apabila sikap-sikap guru ini memberikan contoh yang positif, maka kedepannya anak-anak atau peserta didik akan memiliki karakter yang positif juga. Begitu juga dengan sebaliknya, jika guru tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, maka kedepannya peserta didik juga akan memiliki karakter yang negatif. Dan karakter itu akan terbawa sampai peserta didik dewasa nantinya. Dan akan merugikan dia sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada etika dan sopan santun. Apa sih etika dan sopan santun? Etika itu membantu kita membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Sedangkan sopan santun didefinisikan sebagai sikap yang mencerminkan kesopanan, tata krama, dan rasa hormat terhadap orang lain.
Kemudian yang selanjutnya ada peran guru sebagai teladan dalam pendidikan etika. Dalam konteks pendidikan, guru menjadi panutan utama bagi peserta didik. Guru yang secara konsisten menunjukkan perilaku sopan santun dapat memotivasi siswa untuk mengikuti dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Yang pertama ada penelitian dari Karimah Tauhid yang berjudul Peran Guru sebagai Teladan dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik melalui Budaya Pembiasaan di Sekolah pada tahun 2024. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Nol Afi, Mu'anayah, dan Wahyu Setioko yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan perilaku 5S pada peserta didik SMK Negeri 2 Temanggung pada tahun 2020. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu penelitian dari Velania Pramusti yang berjudul Effort of Classroom Teacher in Forming Student Courtesy Ethic Through Javanese Language Learning at MIM PK Blimbing Gatak Sukoharjo Academic Years 2022 until 2023 pada tahun 2023. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu penelitian dari Emma Alfiana yang berjudul Teacher's Effort in Shaping Student Polite Character at Madarasah Ibtidayah Islamiyah Geneng Cepogo Boyolali in the 2022 until 2023 academic years tahun 2023. Yang membedakan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, yaitu penelitian ini berfokus pada peserta didik dengan lokasi penelitian di Sekolah Dasar Negeri Bajan 02 Karanganyar. Kemudian tujuan utamanya dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana peran guru dapat menjadi contoh yang positif dalam pembentukan etika sopan santun terhadap peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Bisa dilihat pada bagian di dalam slide itu, yang paling atas itu terdapat pendidikan karakter, kemudian yang di bawahnya terdapat peran guru sebagai teladan, kemudian yang di bawahnya lagi terdapat dua yang setara yaitu strategi pembiasaan dan kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan, dan yang terakhir ada evaluasi dan penguatan. Kemudian di slide selanjutnya terdapat hipotesis. Jika guru di SD Bajan 02 Karanganyar secara konsisten berperan sebagai teladan dalam menunjukkan perilaku sopan santun melalui pembiasaan, interaksi sehari-hari, dan kolaborasi dengan orang tua serta lingkungan, maka etika sopan santun peserta didik akan meningkat secara signifikan dalam cara berbicara, sikap hormat, maupun perilaku sosial mereka di lingkungan sekolah. Kemudian kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama itu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas atau PTK ini dilaksanakan di SD Negeri Bajan 02 yang berada di Jalan di Kayangan, Beji Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan durasi waktu tanggal 20 Oktober sampai dengan 28 November 2024. Kemudian untuk jenis penelitiannya, penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas K. Untuk objek penelitiannya terdapat peran guru sebagai teladan dan etika sopan santun peserta didik. Kemudian untuk subjek penelitiannya yaitu ada peserta didik dan guru. Untuk prosedur penelitiannya yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sedangkan untuk analisis datanya terdapat teknik direct data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, dan yang kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri terdapat observasi, kemudian ada wawancara, kemudian dokumentasi, dan yang terakhir ada angket.
Sekian seminar proposal saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elinda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, serta rekan-rekan yang saya banggakan yang telah meluangkan waktu dan menghadiri seminar proposal saya pada hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama presentasi tadi. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas akademik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.